Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu sebelum perkenalan. Ini dari kelompok yang mana? Laupe dari Ibu Tiri. Oh, ini agak susah nih ceritanya karena panjang ya. Oke, kita kenalan dulu nama dan tokohnya sebagai apa. Ini Roma Irama, kayaknya ini Roma. Oke. Perkenalkan, nama saya Febri, saya sebagai Laupe. Oke, ini kamera ya, ini dari Google. Oh iya. Tadi gue gini. Ya. Perkenalkan, nama saya Moza, saya sebagai Raja. Aku Nabila sebagai narator Sang Putri. Oke. Kamera. Aku Sultan jadi Putri. Oke. Saya jadi ayah dan ayah. Aku Caca dari Ibu Tiri. Wah, Ibu Tiri ini dalam banget romannya. Oke, yuk selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke, Dir, suaranya ya, di mana dia? Oke. Tahu? Iya. Minggir. Nah, awas frame-nya. Nah. Yuk. Laupe adalah anak bayi. Dia tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya. Ibu kandungnya sudah meninggal dunia. Setelah dia memiliki ibu tiri, kehidupan Laupe benar-benar berubah. Ibu tirinya mudah marah ketika Laupe dapat melakukan sesuatu. Ibu tirinya tidak segan-segan akan memukulnya dengan keras. Suatu hari, ibu tirinya meminta Laupe untuk pergi memancing. Dia mengatakan bahwa dia ingin memasak ikan untuk makan malam. Laupe pergi ambil ikan sekarang. Baik, Bu. Cepat. Laupe pergi ke sungai. Dia membawa pancingnya. Dia sudah berada di sungai berjam-jam, tapi dia masih belum menangkap ikan yang ibunya mau. Dia gelisah. Tiba-tiba ia merasa pancingnya menangkap sesuatu. Iya nih, dia menangkap seekor ikan besar. Tiba-tiba ikan itu berbicara. Ya, ikan itu bisa berbicara seperti manusia. Tolong lepaskan aku pergi. Kalau kamu melepaskan aku pergi, kamu akan aku beri kekuatan. Kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau. Benarkah? Iya benar, kamu hanya bilang dengan kekuatan kerajaan ikan. Laupe melepaskan ikan itu. Ia melihat ikan itu berenang dan perlahan lenyap. Sementara itu Laupe pulang dengan tangan kosong dan melihat sang ibu yang tengah berdiri di depan pintu sembari berkacang pinggang. Hah, mana ikannya? Saya tadi nangkap ikan besar, cuma saya lepasin. Apa? Laupe menjadi murka. Ketika ibu tirinya hendak memukulnya, Laupe tiba-tiba teringat pada pesan ikan besar tadi. Ia pun segera membaca mantra sakti yang diberikan kepadanya. Wahai Ibu Tiri, akan biarkan dirimu terjebak di pintu dengan kekuatan rajitan. Hebatnya lagi, ibu tiri terjebak di pintu. Dia tidak bisa bergerak. Sepertinya dia terpaku di depan pintu. Iroga pun terangkat pada pintu. Dia berteriak meminta tolong agar Laupe melepaskan tubuhnya dari pintu itu. Laupe, anakku, tolong aku berjanji tidak akan jahat lagi padamu. Laupe menolaknya, justru pergi meninggalkan dan membiarkannya. Tak berapa lama ayahnya pulang. Betapa terkejutnya dia ketika akan membuka pintu rumahnya. Pintu itu sangat berat. Ayah Laupe mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Saat pintu terbuka, tampaklah istrinya sedang terangkat. Iroga menceritakan semua peristiwa yang menyebabkannya terlentang di pintu itu. Sang ayah segera mencari Laupe, minta agar kembali ke rumah dan memaafkan ibu tirinya. Laupe, di mana kau? Sang ayah melihat Laupe di tepi sungai, lalu berteriak namanya. Laupe, di mana kau? Mengapa kau letakkan ibu dirimu di sini? Maafkan aku, ayah. Anak ibu berulang kali aku marah itu untuk memukulku. Aku
semua. Soal tidak ada harga diri. Laupe menuruti permintaan ayahnya dan melepaskan ibu tirinya dengan membaca mantra saktinya. Dirubah terlepas dari pintu dan meminta maaf kepada suaminya dan Laupe. Baiklah, akan kubantu. Tapi ingat, ibu harus menepati janjinya. Ya, kayak aku akan menepati janji ibu. Dengan kekuatan ikan dari ikan lepas dari jebakan. Suatu hari, sang raja membuat sebuah pengumuman. Sang putri sakit dan penyembuh istana tidak bisa menyembuhkannya. Raja hampir tak berdaya. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa jika seorang pria bisa menyembuhkannya, dia akan membiarkan dia menikahi putrinya. Jika penyembuh itu adalah seorang wanita, dia akan menjadikannya sebagai anak tirinya. Orang-orang datang untuk menyembuhkan sang putri. Sayangnya tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Laupe juga mendengar pengumuman tersebut. Dia ingin menyembuhkan sang putri. Dia datang ke istana dan memberitahu raja bahwa dia ingin menyembuhkan sang putri. Laupe pergi ke kamar tidur sang putri. Biarkan sang putri sembuhkan oleh kuasa dari ikan. Oh my God, tadinya Terima kasih Laupe. Boleh kasih tahu bagaimana cara Anda menyambungkan anak saya? Jadi saya sudah memancing mendapatkan ikan besar yang bisa berbicara. Menjadi kuasa dari ikan, saya bisa memancing. Saya pikir Anda cocok untuk menjadi calon suami putri saya. Ketika itu juga tubuh sang putri terlepas dari pintu. Putri berlari menghampiri Laupe dan memeluknya dengan sukacita. Semua yang hadir, termasuk raja dan permaisuri, terbelalak tak percaya melihat kejadian yang dilakukan Laupe. Namun, janji tetaplah janji. Raja pun merestui Laupe untuk menikahi putrinya. Pesta pernikahan segera dilaksanakan. Laupe dan putri hidup berbahagia. Beberapa tahun kemudian, Laupe diangkat menjadi raja menggantikan ayah mertuanya. Pelumannya mana? Sultannya mana? Iya, salam-salaman. Salam-salaman. Nikah. Aduh.